Oke, selamat malam teman-teman. Fik, boleh aku co-host nggak? Tadi keluar. Oh ya, oke. Oke. Udah. Udah. Oke. Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita akan membahas dengan temanya itu percaya Yesus pasti masuk surga. Ini dalam bentuk pertanyaan. Boleh lanjut ke screen berikutnya nih. Oke. Ayat Alkitab yang akan kita baca itu dari Yohanes 3 ayat 15 yang bunyinya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Oke, demikian firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab. Ayat ini yang sering sekali digunakan dan dipakai untuk menjawab orang Kristen pasti masuk surga, percaya Yesus pasti masuk surga. Saya ada merangkum beberapa pertanyaan yang sebetulnya ini bukan dari kalangan Kristen sebetulnya. Boleh slide-nya berikutnya nih. Oke. 1, karya penyelamatan. Mengapa sih harus ada karya penyelamatan? Kalau ada penyelamatan, berarti ada yang tidak selamat. Kalau Tuhan yang harus menyelamatkan manusia, berarti manusia tidak mungkin selamat. Selamat dari apa? Selamat dari dosa. Karena hukum dosa adalah maut. Manusia sejak terpisah oleh Allah, seperti yang minggu lalu kita dengar, terputus oleh Allah sejak memakan buah, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan itu juga di dalam satu firman-Nya pernah berkata, aku adalah Tuhan Allahmu yang pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak dan lain-lain dan sebagainya. Makanya minggu lalu kita dengar juga bahwa manusia itu sejak lahir sudah berdosa, sudah membawa dosa dari nenek moyangnya. Ini berbeda konsep dengan sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita di seberang. Mereka yakin manusia lahir dalam keadaan nol. Tapi kalau di kita sudah membawa dosa turunan atau dosa bawaan. Sehingga tidak mungkin manusia sudah membawa dosa dan berharap perbuatan baiknya dapat melebihi dari dosa tersebut. Itu konsep keselamatan zaman pada waktu itu. Manusia harus berbuat baik, lebih banyak dari baiknya, dan kita baru bisa selamat. Oke, itu kurang lebih di pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan kedua, kenapa sih Tuhan harus turun jadi manusia? Kurban darah untuk menebus dosa manusia. Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang konsisten, Tuhan yang tidak berubah. Sewaktu Tuhan mengajarkan untuk memberikan persembahan dalam bentuk seremonial dan sebagainya, Tuhan selalu memakai kurban darah, entah itu sembelihan dan sebagainya. Bahkan waktu Abraham dimulailah pertama itu, dia meminta anaknya Abraham untuk disembelih. Tapi tidak jadi. Itu adalah perjanjian darah, selalu seperti itu. Makanya mereka ada yang percaya bahwa harus disunat sebagai perjanjian, dan kurban itu terus berjalan sampai sekarang. Tuhan turun memilih menjadi manusia dan dikurbankan, supaya manusia dapat melihat apa yang difirmankan sebelumnya dapat digenapi. Jadi
cara ini tidak dipilih random. Udahlah, begini aja deh. Enggak. Jadi ini sudah ada dari tatanan yang sebelumnya. Sehingga Tuhan meneruskan dari nubuat-nubuat sebelumnya, kebiasaan-kebiasaan dan seremoni-seremoni sebelumnya yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan lakukan itu. Tuhan menjadi kurban untuk manusia. Oke. Allah itu maha segala-galanya. Kenapa sih? Enggak aja langsung bilang, oke deh, kalau manusia nggak bisa selamat, karena saya sayang sama manusia, nggak jadi deh, nggak berdosa. Ternyata ada satu hal yang Tuhan tidak dapat lakukan. Kalau kita kata, wah Tuhan bisa melakukan segala-galanya. Kalau teman-teman ada yang tahu, boleh bantu jawab. Ini pertanyaan ketiga lucu sih, bisa dibilang ateis juga nih gua. Nanya ginian. Kecuali Novid pasti tahu. Apakah satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan? Ada yang mau jawab? Mon, jawab Mon. Kenapa? Jawab. Tolong bantuin. Ada satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Kira-kira apa ya? Waduh, gue nggak bisa deh. Kalau teman-teman yang lain bisa bantu, ternyata ada satu hal yang Tuhan tidak bisa buat. Kalau ngasih pertanyaan ini pasti ujung-ujungnya, wah, sesat loh. Tuhan itu pasti bisa segala-galanya. Oke, saya bantu aja jawab. Perkataan Tuhan, ya dan amin. Kekal untuk sekarang dan selama-lamanya. Dari awal dunia diciptakan dan sampai saat ini perkataan Tuhan itu konsisten. Perkataan Tuhan tidak berubah. Firman-Nya ya dan amin. Maka yang tidak dapat dilakukan Tuhan adalah mengandu atau melawan firman-Nya sendiri. Kalau Tuhan dapat merubah kata-katanya sendiri, maka perkataannya tidak ya dan amin. Itu bertentangan sama sifat keilahian Allah. Allah tidak dapat merubah semua yang sudah difirmankan. Ketika dia marah dengan manusia dan masuk ke dalam dosa dan sebagainya, Tuhan tidak bisa mengandu begitu aja. Jadi Tuhan harus melakukan sesuatu yang tidak melawan dengan firman-Nya, tapi untuk menyelamatkan manusia. Gak boleh didebatkan ini ya? Boleh dong. Kalau menurut gue, dan yang gue pelajarin, Tuhan itu maha kuasa. Sifatnya transcendence, adikodrati. Kalau Tuhan tidak dapat melakukan sesuatu, satu hal apapun itu, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Tidak maha, tidak bisa disebut maha. Yang tidak bisa dilakukan Tuhan itu mengingkari bahwa dia adalah sang maha. Itu kalau menurut gue. Jadi, saya jawab sedikit ya. Bukan saya jawab, itu, sorry ya. Nggak apa-apa. Justru thank you banget. Mendebat, emang saya perlu ada. Benar-benar. Tidak bisa itu. Sekarang gini, bisakah Oki ngambil uangnya teman? Bisa. Tapi saya tidak bisa, tidak mampu, karena itu melawan diri saya sendiri. Kalau Tuhan maha, maka Tuhan tidak bisa melawan dirinya sendiri. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Tuhan tidak bisa melawan dirinya sendiri. Bisa bayangkan bagaimana kalau Tuhan melawan dirinya sendiri. Tuhan melawan firman-Nya sendiri. Maka Tuhan, perkataan Tuhan bukan ya dan amin. Betul, sifat-sifat Allah seperti yang Vera bilang, betul. Dia maha. Ketika dia maha, pembicaraannya juga maha benar. Sehingga yang maha benar ini tidak dapat diandu. Kurang lebih konsepnya begitu. Bisakah Tuhan mengandu? Sorry. Karena saya maha kuasa. Dan saya mengasihi manusia. Tidak ada dosa. Tuhan tidak bisa melawan dirinya sendiri. Nanti kita di penutupan mungkin bisa kita bahas bareng sama Pendeta Novid. Percaya pasti selamat. Pertanyaannya, siapa Allahnya orang Kristen dan seperti apa Allahnya orang Kristen? Ada satu ayat yang secara jelas menggambarkan
Allah. Banyak ayat-ayat lain Allah turun sebagai api dan sebagainya. Tapi ada satu teks yang jelas menggambarkan seperti apa Allah itu, sehingga manusia diberikan gambaran yang jelas ketika ingin mengenal Allah. Di mana di penciptaan, ketika Tuhan menciptakan manusia, di situ dia tulis menurut serupa segambar dengan Allah. Jadi manusia ini dibuat Allah serupa dengan Allah. Tentu tidak dengan segala kuasanya, tapi serupa dan segambar dengan Allah. Maka banyak sifat-sifat Allah yang ada di manusia. Seperti ada ditulis di Alkitab, lakukanlah kepada orang lain yang kamu harapkan orang lain lakukan kepada kamu. Dan jangan berbuat suatu hal yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepada kamu. Jadi intinya untuk mengenal kebaikan, untuk mengenal Allah, Allah tuh banyak kasih ke kita clue yang tertulis jelas. Kalau kita nggak suka disakitin orang, jangan nyakitin orang. Apa sih yang Allah suka? Apa yang kita suka? Di luar yang hawa nafsu tadi. Jadi Tuhan memberikan gambaran jelas. Tuhan sering bilang di firman-Nya, aku akan menjaga kamu dengan biji mataku. Berarti Tuhan memiliki biji mata. Not secara fisik. Tuhan selalu mendengarkan. Berarti Tuhan mendengarkan. Aku akan menopang engkau dengan tanganku. Berarti Tuhan ada tangan. Itu yang selalu digambarkan di firman-firman-Nya. Nomor 5. Yesus mati untuk kita semua sehingga orang-orang yang percaya tidak lagi menderita dan tidak lagi dihukum. Tapi pada kenyataannya, setelah Tuhan mati, para rasul pun sama menderita. Matinya banyak yang tragis juga. Bahkan sampai saat ini, kehidupan orang Kristen, baik yang martir dan sebagainya, tetap masih banyak penderitaan itu. Jadi apa maksudnya? Orang tidak akan menderita di kehidupan yang selanjutnya, dia tidak akan lagi dihakimi oleh dosa-dosanya, dan itu yang akan kita bahas berikut ini. Ketika kita percaya penyelamatan, kita percaya adanya hukuman. Ketika kita percaya adanya surga, Yesus berkali-kali juga menjelaskan tentang adanya neraka, dan itu yang kadang suka kita abaikan. Udah tenang, kita anak Tuhan, kita percaya Yesus. Kita pasti selamat, kita pasti masuk surga. Jangan lupa, bos. Tuhan juga bercerita tentang neraka. Li, boleh maju, Li? Oke. Neraka dan penghukuman itu tetap ada. Di mana di Matius 10 ayat 28, Tesalonika 1 ayat 9, Wahyu 14 ayat 11. Saya baca satu aja deh dari yang Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api menyiksa mereka, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda dari namanya. Jadi jangan mengabaikan, Yesus selalu bicara keselamatan, para rasul selalu bicara keselamatan, amin, kita percaya itu. Tapi jangan lupa juga, Tuhan Yesus selama dalam perjalanannya, berkali-kali dia juga bercerita tentang neraka. Tuhan Yesus berkali-kali juga berbicara tentang penghukuman. Oke, boleh lanjut, Li? Siapa yang akan binasa? Ini saya bicara dari iman Kristen dulu, saya tidak menghakimi yang di luar iman Kristen. Ini tertulis di Alkitab. Mereka yang merasa mengenal Yesus menjadikannya Tuhan, tapi hidup di dalam dosa. Ayat Alkitabnya ada dari Matius 22, ayat 22 sampai 23. Saya bacakan, pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Berarti dia tahu siapa yang dia panggil itu Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Sudah bernubuat, membuat mujizat. Pada waktu itulah, kata Yesus, aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah mereka bukan orang yang percaya Yesus?
Kalau mereka nggak percaya Yesus, mereka nggak manggil Tuhan. Di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini Alkitab yang tulis bahwa ternyata tetap ada. Jadi apa maknanya? Percaya Yesus, Yesus sudah turun dan disalib, katanya kita selamat. Apa perbedaan konsepnya dengan mereka yang di luar? Saya jelasin gini, keselamatan itu ada dua arah. Yesus menggambarkan dirinya, saya kasih di sini gambar-gambar. Yesus menggambarkan dirinya adalah, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika Yesus adalah jalan, fungsinya Yesus sebagai jalan, berarti tugas kita apa? Yang mengatakan kita percaya Yesus. Kita tahu itu jalan yang benar, berarti tugas kita berjalan di jalan itu. Kalau kita tahu, oh iya, saya percaya itu jalannya, tapi kita nggak jalan, apakah kita sampai? Enggak. Kedua, ketika Yesus mengetuk pintu nih, wah lukisannya sih udah famous banget lah ya, udah banyak yang tahu. Di lukisan itu jelas Tuhan Yesus mengetuk pintu. Bagian Tuhan dia lakukan, mengetuk pintu. Bagian yang membuka pintu siapa? Bagian yang membuka pintu itu adalah bagian kita. Tidak pernah saya lihat lukisannya digambarkan karena Tuhan Maha Kuasa, dia menerobos masuk kayak David Copperfield ya kan. Saat dia nembus ke dalam, ikut aku. Enggak begitu. Untuk masuk ke dalam bagian dari rencana karya keselamatan Tuhan, ada yang harus kita jalani. Bagian kita. Apa? Kalau Tuhan mengetuk, ya bagian kita membuka pintu. Ketika kita ada masalah, kita jatuh, ayat Tuhan mengatakan, ketika kamu jatuh tidak akan sampai tergeletak. Bukan Tuhan bilang, udah kamu minggir, saya yang hadapi semua musuhmu dan masalahmu. Enggak. Tuhan menopang. Berarti yang harus berjalan siapa? Kita. Bahkan ketika Tuhan menjadi manusia, dia menjalankan bagiannya juga untuk berdoa dan meminta. Meminta apa? Bahkan ini gambarnya di Getsemani, kita tahu Tuhan berdoa sampai ayat Alkitab mengatakan keringatnya seperti darah. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, itu haknya sebagai manusia. Kita berdoa dan meminta. Tapi yang terpenting pelajaran adalah endingnya. Tapi jangan jadi kehendakku, tapi kehendakmu lah saja yang jadi. Bagian kita tetap berdoa, walaupun Tuhan yang menentukan. Jadi kalau ketua, udahlah nggak usah berdoa lah, Tuhan udah nentuin lah. Gue tahu Tuhan sayang sama gue, pasti kasih yang terbaik. Enggak juga, berdoa ternyata salah satu bagian yang harus kita jalani. Untuk gambar terakhir nih, ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Tabut perjanjian ya? Yes, tabut perjanjian. Bukan tabut perjanjian ini, mesbah. Iya, mesbah, sorry. Ya, jadi ada yang udah pernah dengar di dalam lagu dan di ayat Alkitab bahwa Yesus adalah tanduk selamatku. Apa sih artinya tanduk selamat? Ada yang pernah nanya gitu nggak sih? Nggak 1-2 kali itu di lagu disebutin. Yesus itu tanduk selamat kita. Jadi pada zaman raja-raja, di dalam mesbah Tuhan itu selalu ada ini. Dan di ujungnya ada 4 tanduk. Ketika orang yang berdosa mau dihukum, dia harus lari masuk ke dalam mesbah, dia pegang tanduk itu. Selama dia memegang tanduk itu ada di, kalau baca di 1 Raja-Raja 1 ayat 50, nanti dibuka aja. Ketika dia memegang tanduk itu, tidak ada satupun yang boleh menghukum dia. Yesus adalah tanduk selamat. Bagian kita apa? Megang dan melekat. Di 1 Raja-Raja 2 ayat 28-nya, salah satu putra Daud, dia lari ke mesbah
tapi ketika ditangkap dia di samping mezbah Tuhan, dia tidak memegang tanduk itu. Dan apa yang dilakukan bisa dibaca nanti di 1 Raja-Raja. Cuma yang saya mau bahas di sini, Yesus tanduk selamat kita. Tapi kita harus berpegang sama Yesus. Kita harus melekat supaya kita tidak dihakimi, supaya kita dapat lolos dari murka Allah. Sama seperti bangsa Israel. Ketika Musa mau memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir, dia memerintahkan semua orang Israel untuk memberikan tanda darah yang dijelasin sama pendeta Novit minggu lalu, supaya amuk Tuhan tidak masuk ke rumah itu. Apakah roh itu tidak bisa membedakan mana yang rohani, mana yang Israel, mana yang Mesir? Kenapa harus capek-capek ngolesin darah? Itu adalah bagian kita. Apa yang harus dilakukan sama bangsa Israel dan kepatuhan. Jadi keselamatan itu selalu 2 arah, bukan 1 arah. Tuhan mengetuk, kita membuka. Tuhan menjadi jalan, kita yang berjalan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini. Intinya adalah, dalam Alkitab itu ditulis bahwa kebaikan sebesar apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan mampu membuat manusia terlepas dari murka Allah, karena upah maut adalah dosa. Dari lahir, kita berdosa. Berbuat baik dalam 1 hari, pasti ada salahnya. Dosa lagi. Berjalan kehidupan kita sekian tahun di dalam dosa, baiknya sedikit lagi. Kalau kita memakai konsep seperti saudara-saudara kita, bahwa kita ditimbang, maka ini benar. Tidak ada satupun manusia yang dengan kebaikan dan dengan usahanya dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak mungkin bisa kita lebih banyak antara kebaikan kita dengan dosa kita. Ketika di mereka menyatakan masuk neraka itu sementara, di kita menyatakan masuk neraka itu kekal. Jelas kita mengikuti apa yang ada di Alkitab. Kalau gitu musnah semua dong manusia. Itu sebabnya Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk dikurbankan. Kita baca dari Roma 5 ayat 8 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Oke, jadi gini. Kita berbuat baik, kita nggak masuk surga. Kita berbuat baik bukan karena untuk kita masuk surga dan beroleh keselamatan. Karena keselamatan itu sudah diberikan sama Tuhan. Jadi gini, perbedaannya ketika kita berbuat baik sama orang tua, saya mau sekolah nih, kalau nilai saya bagus, beliin saya sepeda ya. Tujuan kita adalah apa? Dapat sepeda. Itu iman saudara-saudara kita. Iman Kristen harusnya seperti apa? Karena kita udah dikasih sepeda, maka kita harus dapat nilai yang bagus. Kenapa? Karena orang tua saya udah kasih saya sepeda, maka saya harus menyenangkan orang tua saya. Sudah kita pegang sepedanya, hadiahnya sudah kita dapat. Keselamatannya udah dikasih. Berarti benar dong, pasti selamat. Tunggu dulu. Ketika keselamatan itu sudah di tangan, kita harus menjalankan bagian-bagian kita yang seperti tadi. Melekat dan sebagainya. Kalimat dibenarkan di sini yang saya mau tekankan sih. Ketika kita melihat anak kita ujian, dia udah belajar nih. Dari jam 7 malam sampai jam 12 malam, baca buku sampai nonggeng-nonggeng dia belajar. Mami, pokoknya aku mau kasih Mami nilai 10. Besokannya habis ujian dia datang nangis. Mami, aku cuma dapat 9.
Apa kita mau marah? Nggak apa-apa, dibenarkan. Karena kita sudah melihat usahanya. Guru juga sering begitu sama kita. Dari sekian ujian bagus, ujian terakhir jelek. Dibenarkan. Ketika Yesus melakukan aktivitas di hari Sabat, dibenarkan. Secara hukum Taurat salah nggak? Salah. Tapi dibenarkan. Jadi ketika Yesus datang, tidak satu pun dia merubah hukum Taurat. Tetapi manusia dibenarkan. Ketika kita mau berbuat yang atas dasar apa kita dibenarkan, nanti kita mau lihat. Tapi yang jelas konsepnya seperti itu. Bahwa kita bisa masuk surga karena kita dibenarkan. Ketika kita sudah dibenarkan, kita selamat. Karena darah Yesus, kita dibenarkan. Contohnya apalagi ya? Ya kayak kita misalkan itu tadi deh. Kita mau pulang bawain istri, dia mintanya nasi goreng. Lupa, hujan-hujan. Aduh, tapi karena gue sayang nih, beliin deh. Pulang bawanya mie goreng. Salah nggak? Salah. Tapi dibenarkan. Ya udah, nggak apa-apa. Itu arti kata dibenarkan. Bukan berarti kita berbuat dosa yang suka-suka, kita menjauh, dibenarkan. Bukan seperti itu. Jadi kalau kita terus hidup di dalam dosa, ya kita keluar dari rencana Allah. Salah satu contohnya lagi adalah Yudas Iskariot. Setiap hari dia bersama Tuhan. Setiap hari. Tapi dia tidak percaya. Di hari terakhir dia melakukan pengkhianatan. Dia tidak selamat. Dia keluar dari rencana Tuhan. Kalau mau hitung-hitungan, waduh, berarti banyakan baiknya dia dibandingin nyerahinnya. Selesai nyerahinnya juga dia nyesal, uangnya dia balikin. Saya yakin kalau kita menyesal pasti berdoa juga tuh, nggak mungkin nggak berdoa. Tapi banyak ayat yang menyatakan dia tetap tidak selamat. Jadi ketika kita sudah mengenal Yesus, kita tahu jangan sampai kita mengkhianati Allah. Karena kita sudah dibenarkan, kita sudah dikasih duluan. Dosa-dosa bawaan kita sudah dilunasi. Dan apa yang kita buat, walaupun tidak mencapai 100% standarnya Tuhan, tapi kita dibenarkan. Oke, boleh slide berikutnya, Li. Jadi gimana sih sebenarnya kita mau ngejalanin hidup nih? Dari sekian banyak hukum Taurat, dari sekian banyak hal, Tuhan udah merangkum sebenarnya. Di 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya adalah kasih. Jadi dari semuanya itu tinggal ketiga hal ini setelah dirangkum-rangkum, bukan dihapuskan. Yang paling besar adalah kasih. Lebih dijelaskan lagi tentang kasih di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Jadi apapun yang kita buat untuk Tuhan, walaupun standar itu tidak 100% benar, dibenarkan oleh darah Yesus. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu yang dilakukan sama Tuhan Yesus ketika dia menolong orang pada hari Sabat. Ya ini, karena mengasihi orang lain. Dia dibenarkan. Karena yang dia lakukan berdasarkan kasih. Jadi kita orang Kristen sebenarnya guidingnya ya ini aja. Kita buat sesuatu, di ayat Alkitab lebih jelas lagi. Kita bisa bernubuat, kita baik, kita menguasai semua bahasa, kita memiliki seluruh talenta, tapi tidak punya kasih. Semuanya sia-sia. Jadi konteksnya begini, kasih ini adalah kunci untuk kita tetap di dalam karya keselamatan Allah. Ingin kita perbuat sesuatu ke Tuhan, karena kita memberikan untuk Tuhan.
Beda ketika kita memberikan ke gereja untuk dilihat nih. Nih, supaya lo pada tahu, gue paling berduit di sini. Apakah itu jadi berkat? Enggak. Tapi lakukanlah karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya, maka saya harus mengasihi pada Tuhan. Begitu juga ke teman. Wah, dia lagi susah. Biar kelihatan, nih, gue transfer yang gedeannya. Bukan karena kita mengasihi. Apa ada gunanya? Untuk Tuhan nggak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah karena kita mengasihi. Itu yang Tuhan suruh. Jadi apapun yang dilakukan standarnya cukup dua. Apakah kita lakukan ini karena kita mengasihi Tuhan, atau kita lakukan ini karena kita mengasihi manusia. Wah, gue benci banget sama suami gue. Gila lah nih orang. Kalau pulang marah-marah. Tapi gue tetap mesti mengasihi dia. Kenapa? Karena gue mengasihi Tuhan. Gue udah nggak bisa ngasihin dia. Ya udah nggak apa-apa. Berarti mengasihi Tuhan. Ada salahnya, tapi dibenarkan. Karena Tuhan bilang saya tidak boleh jahat sama dia, ya sudah. Saya mengasihi Tuhan sehingga saya harus merawat suami saya. That's it. Dibenarkan. Walaupun dia nggak sedang sama lakinya, kalau kita bicara hukum Taurat, dosa juga ya. Oke. Jadi intinya adalah kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itu aja kuncinya. Dan ini kebetulan ayat, kalau saya nggak salah tadi pagi saya baru dengar, ini ayat baru dibacain sama Menteri Agama tadi pagi atau kemarin. Dia bilang ini adalah ayat universal. Oke, boleh di slide selanjutnya. Oke, kita di penghujung. Di dalam kekristenan, sudah jelas sekali Tuhan memberikan cara agar manusia yang berdosa dapat dibenarkan melalui darah Kristus, yaitu dengan kasih. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. That's it. Selebihnya dibenarkan sama Tuhan. No worry. Gue bikin gini udah sesuai standar belum ya? No worry. Dianggap lulus. Dibenarkan. Jadikanlah kasih sebagai dasar dari semua yang kita kerjakan di dunia, baik kasih terhadap Allah ataupun kasih terhadap sesama manusia. Ini yang kita bahas tadi. Baru kita terlebih dahulu sudah diberikan keselamatan, sehingga kita memiliki kepastian. Sehingga jadikanlah seluruh hidup kita sebagai ucapan syukur terhadap Tuhan. Kita tidak seperti teman-teman yang sedang menunggu hadiahnya yang belum dikasih. Kalau kita ada sekolah kayak tadi, kamu dapat nilai bagus ya, baru nanti mama beliin sepeda. Anak itu belum pegang sepedanya. Dia harus berusaha. Ketika nilainya jelek, walaupun dia berusaha mati-matian, aduh nilai kamu jelek. Dia akan kecewa duluan karena belum dipegang sepedanya. Tapi kalau kita udah dikasih duluan sepedanya, jadi kita belajar sungguh-sungguh mau dapat nilai bagus karena kita mengasihi orang tua kita yang udah ngasih hadiah duluan. Kurang lebih gitulah perumpamaannya. Yang terakhir, dengan percaya Yesus tidak berarti hidup kita mulus. Tidak berarti berkelimpahan harta. Tidak ada satupun ayat di Alkitab yang menyatakan ini. Tapi Yesus selalu menopang kita sehingga ketika kita jatuh tak sampai tergeletak dan juga kita dapat mendapatkan damai sejahtera. Mesti diingat firman Tuhan itu mesti diuji. Saya lupa nanti mungkin Pak Agem bisa jelasin. Ada ke Tuhan bilang ujilah firman Tuhan. Terkadang kalau kita berpatokan, wah sini masuk percaya Yesus akan dipulihkan, akan diberikan kelimpahan dan sebagainya. Saya selalu kalau dengar itu cuma ingat satu. Ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, apa yang ditawarkan iblis? Sama persis tuh. Kelimpahan, kekuasaan dunia. Jadi kita mesti lihat. Tapi yang jelas yang Tuhan kasih ke kita yang tidak bisa diberikan sama yang lain adalah damai sejahtera. Ketika kita jatuh, kita tahu. Ketika kita punya masalah, ada jalan keluar. Kalau kita lihat di Jepang, tingkat stres tinggi, tingkat bunuh diri tinggi. Kenapa? Mereka tidak punya hope. Tidak punya yang namanya sesuatu yang membesarkan hati mereka bahwa mereka percaya ada yang sayang dan mengasihi mereka. Bahwa hidup mereka masih berguna. Jadi gagal sekolah, bunuh diri. Gagal di kerjaan, bunuh diri. Nah,
Ketika kita di dalam Yesus, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan mengambil alih semua masalah kita. Tuhan akan membiarkan kita menjalani dan menyelesaikan masalah itu dengan bimbingan Tuhan. Oke, kesimpulannya, percaya Yesus pasti diselamatkan. Jawaban untuk tema kita tadi. Percaya Yesus pasti diselamatkan dan dibenarkan. Asal ini ada kondisinya, kita melakukan bagian kita untuk mengasihi Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Terima kasih.